Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutiara Fani. Di sini saya ingin mengulas kembali riset operasi yang pas waktu UAS, yaitu kebetulan saya tipe B. Langsung coba saya kerjakan aja ya. Soal nomor 1 yaitu tentang metode grafik. Nah, di sini soalnya itu perusahaan pembuat barang-barang furnitur PT Dwi Mulyo Mujini mendapat pesanan dari perusahaan pembuatan barang sebuah toko furnitur untuk membuat meja dan kursi. Nah, langsung ditulis saja di sini ya. Produk dan pekerjaan meja dan kursi, kemudian kapasitas. Di sini produknya kan meja dan kursi. Nah, kemudian pekerjaannya itu perakitan dan penghalusan ya. Perakitan dan penghalusan. Ya, di sini ya. Penghalusan. Untuk pekerjaan perakitan dan penghalusan, pekerjaannya untuk membuat setiap unit meja dibutuhkan 2 jam perakitan, kemudian 2 jam penghalusan. Nah, untuk pembuatan kursi dibutuhkan 3 jam perakitan, 1 jam penghalusan. Kemudian kapasitasnya itu mempunyai waktu selama 24 jam untuk pekerjaan perakitan dan 16 jam pekerjaan penghalusan. Nah, terus di sini laba per unit ya. Laba per unit meja sebesar 90.000. Meja sebesar 90.000. Kemudian kursinya 80.000. Nah, udah di sini. Kita buat kegiatannya A dan B aja ya. Kegiatannya A, B. Udah ya. Mohon maaf ya, ini nggak menggunakan penggaris karena memang biar waktunya singkat, takutnya kapasitasnya malah kepenuhan, nggak bisa nge-save video. Ya. Udah kayak gini, kemudian kita buat di sini model matematis. Di sininya memaksimumkan kan, karena ini kan pengen tahu labanya. Memaksimumkan itu Z sama dengan 90.000 A ditambah 80.000 B. Kayak sini ya ambilnya ya. Kan memaksimumkan itu kan maksudnya kita pengen mengetahui laba per unitnya itu berapa. Di sini kendala 1. Dari sini ya, kendala 1 tuh berarti 2A ditambah 3B kurang dari sama dengan 24. Kemudian kendala 2, 2A ditambah 1B kurang dari sama dengan 16. Nah, kalau udah kayak gini, kita buat di sini jangan lupa syaratnya itu harus A dan B lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau udah, kita buat di sini ya, kendala 1 sama dengan 2A ditambah 3B kurang dari sama dengan 24. Kemudian 2A ditambah 3B, ininya dibuat persamaan ya. Jadi sama dengan 24. Nah, udah kayak gini. Jika A sama dengan 0, maka 0 ditambah 3B sama dengan 24. Kemudian 3B sama dengan 24, maka B sama dengan 8. Ini 8 ini dari 24 dibagi 3 ya. Jadi ini udah ketahuan titik potongnya. Titik potongnya itu 0,8. Kemudian yang ini ya. Jika B sama dengan 0, maka
2A ditambah 30 sama dengan 24, maka 2A sama dengan 24, A sama dengan 12. Jadi ini udah ketahuan titik potongnya 12,0. Ya, yang ini kendala 1 udah ketahuan. Kemudian kendala 2. Kendala 2 sama dengan, kendala 2-nya yang ini ya, 2A ditambah 1B kurang dari sama dengan 16. Kemudian 2A ditambah 1B sama dengan 16. Langsung dibuat. Jika A sama dengan 0, maka 20 ditambah 1B sama dengan 16. 1B sama dengan 16. B sama dengan 16. Jadi di sini titik potongnya udah ketahuan ya, 0,16. Nah, kemudian yang B ya. Jika B sama dengan 0, maka 2A ditambah 10 sama dengan 16. 2A sama dengan 16, A sama dengan 8. Jadi di sini udah ketahuan titik potongnya yaitu 8,0. Nah, kalau udah kayak gini kan udah ketahuan kendala 1, kendala 2. Sekarang buat grafiknya. Sekarang pembuatan grafik ya. Kita buat grafiknya ya. Di sini 0,8, A 0, di sini 8. Kemudian 12,0 ya. Jadi ini udah ketahuan kendala 1, kendala 2-nya 0,16. Kemudian di sininya 8,0, di sini 8. Ini kendala 2. Ini diarsir ya, soalnya ini termasuk daerah layak. Dari sini udah ketahuan ya. Kemudian kita buat di sini titik A sama dengan 0,8. Yang B nya kan belum ketahuan, yang C nya udah ada 8,0. Ini titiknya ya, A, B ada 3 titik, C. Nah, udah ya. Kemudian di sini buat titik B sama dengan perpotongan kendala 1 dengan kendala 2. Kendala satunya yaitu 2A ditambah 3B sama dengan 24. Kemudian 2A ditambah 1B sama dengan 16. Nah, karena ini kan sama ya, jadi kita lanjut dari sini aja. Jadi 3 dikurangin 1, 2B sama dengan 24 dikurangin 16. 24 dikurangin 2, 16, 8. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Jadi B nya di sini udah ketahuan 4. Nah, kemudian di sini kita buat substitusi B sama dengan 4 ke persamaan 2A ditambah 3B. Kita ngambil kendala 1 ya, sama dengan 24. Kemudian 2A ditambah 3, B nya kan udah ketahuan 4 ya, sama dengan 24. Di sini 2A ditambah 12 sama dengan 24. Kemudian 2A sama dengan 12, A sama dengan 6. Jadi ini udah ketahuan. Jadi titik B sama dengan 6,4.
Nah, udah ketahuan kayak gini, kita sekarang buat nilai optimum. Kita buat nilai optimum ya. Nilai optimum. Di sini ada titik variabel, kemudian Z sama dengan 9. Nilai Z di sini ada titik variabelnya yaitu A 0,8. Jadi di sini 90.000 dikali 0 ditambah 80.000 dikali 8. Di sini 0 ditambah 80.000 dikali 8, 80.000 dikali 8, 640. Jadi nilai Z-nya di sini 640 ya. Kemudian yang B tadi udah ketahuan ya, 6,4 ya. 6,4. Jadi di sini 90.000 dikali 6 ditambah 80.000 dikali 4. 90.000 dikali 6, 540 ditambah 80.000 dikali 4, 320. Kemudian 540 ditambah 320, 860 ya di sini. Nilai Z-nya 860. Kemudian variabel yang C itu 8,0. Jadi di sini 90.000 dikali 8 ditambah 80.000 dikali 0. Kemudian di sini udah ketahuan ya 0. 90.000 dikali 8, 720 ya di sini. 720. Jadi nilai Z-nya di sini udah ketahuan 720.000. Tinggal digarisin ya. Punten yang ngegarisnya nggak pakai penggaris karena biar cepat. Jadi di sini udah ketahuan ya, laba maksimum yang diperoleh itu 860.000. Jadi laba maksimum yang diperoleh adalah 860.000. Nomor 1 udah selesai ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat metode transportasi atau metode FAN ya. Ini udah saya buat grafiknya. Kemudian langkah yang pertama, kita lihat dari selisih terkecil. Dari yang horizontal dulu ya. Biasanya saya dari yang horizontal dulu. Selisih yang terkecilnya yaitu ada di Cilegon dan Bekasi, 2000 ya, 2000, kemudian 1000, kemudian 1000. Nah, kalau udah kita lihat yang horizontalnya, berarti di sini 1000, kemudian 3000, kemudian 4000. Nah, jika udah, sorry. Nah, udah nih, berarti kita lihat dari yang terbesar di sini yaitu 4000 ya. 4000 kita lihat ke atas. Di sini selisih yang terkecil yaitu ada di Semarang Bekasi. Ada di Semarang Bekasi. Berarti di sini kita tulis 500 ya di Semarang Bekasi karena ngelihat dari kapasitas terkecil. Berarti di sini 500. Kemudian berarti yang di sini udah terisi ya. Ini sudah. Kemudian yang kedua 3000, berarti kita isi di sini ya. 3000 berarti isi di sini 1000.
berarti ini sudah terisi. Kemudian di sini tinggal 2 kolom lagi ya, berarti ini 4.000 dan di sini 3.000 ya. Kita ngambil yang horizontal, berarti di sini ini kan sudah terisi ya. Kemudian 1.000, berarti di sini 500 ya. Berarti ini sudah terisi. Kemudian ini tinggal yang ini ya, yang 3.000 ini. Berarti kita ngisi yang di 8.000. Berarti di sini 750. Kemudian berarti di sini sisanya 250 ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal buat alokasi dan biaya transportasi. Alokasi dan biaya transportasi. Jadi di sini dari Semarang ke Tangerang yaitu bukan Tangerang, sorry, dari Semarang ke Bekasi. Sorry ya kepotong-potong, soalnya memang kapasitasnya tidak memadai. Kemudian 4.000 udah ya di sini ya, berarti 4.000 dikali 500 sama dengan 2 juta. Kemudian dari Kebumen ke Cilegon 4.000 dikali 500 sama dengan 2 juta. Kemudian dari Kebumen ke Tangerang 3.000 dikali 1.000 sama dengan 3 juta. Kemudian dari Jogja ke Cilegon 5.000 dikali 250 1.250.000. Kemudian dari Jogja ke Bekasi ya, dari Jogja ke Bekasi 8.000 dikali 750 jadi 6 juta. Kemudian ini tinggal ditambahin ya, ini totalnya 14.250.000. Jadi biaya transportasi yang optimal yang dimaksimalkan dari metode FAM itu yaitu 14.250.000. Kita lanjut di soal nomor 3 ya. Ini sebelumnya udah saya buat garis-garisnya ya, jadi tinggal isi aja. Ini cari yang terbesar, kita nolin dulu, kemudian ini kita isi, berarti ini 100, kemudian ini 130, kemudian 140, kemudian 30.000 ya. Yang ini 210, kemudian 120,
kemudian 200, kemudian 160, 200, kemudian 140, 150, 50.000. Nah, setelah ini sudah terisi, kita buat garis buatan ya. Garis buatan di sini kita cari yang terkecil. Yang terkecil itu yang paling bawah ya. Yang paling bawah ya. Ini 0, kemudian ini 0 semua ya, tapi ini ditambah 50, kemudian yang ini berarti 70, ini 100, ini 110, ini 0. Terus di sini 60.000, kemudian 50, kemudian 50 juga, kemudian 0. Di sini berarti 70, terus 110, kemudian 90, 0. Yang ini semuanya dikurangin 50.000 ya. Berlaku buat semuanya, ini kurang 50.000. Jadi di sini 0, 0, 0, berarti di sini 50.000. Nanti yang di sini ditambah 20.000. Berarti yang ini dikurangin 50, berarti sisa 20, kemudian 50, kemudian 60, 0. Berarti di sini kalau dikurangin 50 sisa 10.000, kemudian 0, nol, nol. Terus di sini berarti 20, kemudian 60.000, kemudian 40.000, kemudian 0. Ini masih 10 dikurangin 20 ya. Kurangin ya, bentar ya. Oh, ini lupa dibikin garis buatan dulu. Nah, ini juga sama ya. Sama ini ya. Kemudian di sini 0, 0, 0, di sininya 70.000 karena udah ditambahin sama 20 yang di sini ya. Terus berarti di sini 0, terus di sini 30.000, di sini 40.000, di sini 0, kemudian di sini 10.000, terus ini 0, 0, 0, kemudian di sini 0, lalu di sini 40.000, kemudian di sini 20.000, ini 0. Buat garis buatan dulu. Ini garis buatannya. Nah, kalau udah tinggal di sini alokasi pekerja pada lokasi pekerjaan, alokasi pekerja pada alokasi pekerjaan. Gamai dulu. Gamai itu Ciwaru, kemudian Royal, kemudian Pakupatan, kemudian Fahri itu Ciwaru, kemudian Rau, udah ya. Terus Anam itu Ciwaru, kemudian Rau. Robi, Royal, Rau,
kesulitan. Ini tinggal dipilih aja ya maunya apa yang disisain. Nah, berarti tinggal di sini 850, kemudian 980, kemudian 770, kemudian 850. Tinggal di total jadi 3.450.000. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.